Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wa iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al ghaiza wal afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Malaikat Jibril mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengajarkan dan membawa Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan tersebut Allah menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedua kota tersebut Allah jadikan sebagai tempat diturunkannya Al-Qur'an. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau mendapatkan mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kalau nabi-nabi yang lain membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, setelah wafatnya para nabi tersebut, maka selesailah risalah dan waktu untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda halnya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar sampai berakhirnya kehidupan dunia ini, sampai hari kiamat. Al-Qur'an tetap bersama-sama dengan kita, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang dalam kehidupan ini senantiasa bersama-sama dengan Al-Quran, maka kehidupannya akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan buat kita sekarang, Al-Quran itu apakah sudah menjadi bagian kehidupan kita yang telah membentuk kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau maaf, Al-Quran ini hanya menjadi sesuatu yang sebagai pajangan di rumah kita, yang hanya menunjukkan sebagai identitas kita sebagai seorang yang muslim, tanpa ada sesuatu yang menjadikan kita ini lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai ada usaha maksimal dari diri kita untuk mengadakan perubahan. Sejak kita balik, sejak kita tahu membaca Al-Quran, sudah sejauh mana progres Al-Quran itu menjadi jauh lebih baik, baik dari sisi bacaan, penghayatan, dan mengamalkan apa yang menjadi isi Al-Quran. Bagaimana dengan ibadah kita, ibadah sholat kita? Apakah bacaan Al-Quran ini telah menjadi bagian sesuatu yang menjadi penghayatan buat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan warna jauh lebih baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
yang menunjukkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua ini jawabannya ada pada diri kita. Tidak mungkin orang lain. Sekali lagi itu kembali kepada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita semua untuk jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu bulan suci Ramadan ini sangat singkat, hanya sebulan. Tentu kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita belum tahu apakah tahun-tahun mendatang kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dengan bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu mari, meskipun di siang hari kita lelah karena tidak makan dan tidak minum, malam hari kita isi dengan ibadah-ibadah maksimal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita basahi dengan banyak membaca Al-Qur'an. Malam hari yang biasanya kita terlelap tidur, di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak menyisihkan waktu kita untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, salat tahajud, salat tobat dan semuanya. Meskipun kita dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah dan letih, tentu dengan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ibadah kita ini, itu akan berbanding lurus dengan hasil. Kita akan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah malam Lailatul Qadar, malam terbaik yang Allah persembahkan di dalam bulan suci Ramadan, semua itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita melaksanakan ibadah ini betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas melaksanakan segala sesuatu. Tentu kembali bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai ada usaha maksimal dari diri kita untuk mengadakan perubahan. Rasul mengingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala imanan, betul-betul karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Wahtisaban, hanya mengharapkan hisab, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya. Tapi dalam hal yang lain juga Rasul mengingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak di antara umatku yang melaksanakan ibadah puasanya, tapi tidak ada yang dia dapatkan dari ibadah puasa selain lapar dan haus. Kalau kita ibaratkan benda, puasa ini seperti tebu misalnya. Tebu ketika dia diproses, diolah, maka akan ada dua yang kita bisa dapatkan. Hasil olahan dari tebu ini bisa menjadi gula, tapi juga hasil olahan tebu itu menjadi ampas. Kita sepakat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hasilnya adalah gula, maka itu berguna buat semua dari hasil olahan tebu tadi. Tapi ketika dia menjadi ampas, maka tentu ampas ini akan dibuang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibarat ini, perumpamaan ini, yang kita inginkan bahwa kita ingin mendapatkan hasil seperti hasil olahan tebu itu menjadi semua kembali terpulang kepada kita. Kalau dalam kehidupan kita ini, warna kehidupan kita ini diwarnai oleh Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Keadaan kita untuk menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita dapatkan. Sekuat apa dan semaksimal apa kita usahakan untuk dapat mencapai hal tersebut. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera diri
memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Karena surga itu luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Allah menginginkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Allah menginginkan kita semua untuk menempati surganya yang sangat luas tersebut. Di awal, Allah mengingatkan kepada kita untuk memohon ampunannya. Mengapa demikian? Karena tentu surga adalah tempat bagi orang-orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Uiddat lil muttaqin adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa mereka? Antara lain, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Adalah mereka yang senantiasa mensedekahkan hartanya, berempati kepada saudaranya. Fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang dalam kesulitan ekonomi, dalam keadaan susah ekonomi, sementara kita dalam keadaan mampu, dalam keadaan mapan, ini sudah menunjukkan ciri kita sebagai orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena asa dan empati kita sudah teruji. Akan tetapi beda halnya ketika kita mampu melakukan semua itu dalam keadaan wad-dharra, dalam keadaan kita pun sulit, kita pun dalam keadaan tidak berpunya, tapi karena tanggung jawab dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melakukan itu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa itu bisa kita lakukan? Karena dalam diri kita ini ada Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya, maka Al-Quran akan menjadi apa? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka Al-Quran akan datang di hari kiamat buat kita sebagai syafi'an li ashabi, menjadi penolong kita di hari kemudian. Li ashabi, dalam konteks ayat ini tidak disebutkan li qiraati, tapi li ashabi. Jadi siapapun yang dalam dirinya itu ada Al-Quran, tidak hanya membacanya, mungkin ia mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, hatinya bergetar, tidak terasa air matanya keluar, kemudian ia paham akan maksud dan arti daripada Al-Quran itu, dan ia ejawantahkan dan implementasikan dalam kehidupan keseharian, maka ini akan menjadi syafi'an li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi sahabat-sahabat Al-Quran tersebut. Jadi kita inilah yang insya Allah menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini tentu telah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dalam hal ibadah. Bulan suci Ramadan tentu kita maksimalkan diri kita. Kita istiqomahkan diri kita untuk beribadah. Boleh jadi kemarin sebelum bulan suci Ramadan, malam hari kita lebih banyak gunakan untuk tidur. Tapi dengan Ramadan ini kita maksimalkan untuk banyak bangun bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah bulan suci Ramadan ini akan menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Kita sudah menjadikan ini sebagai pembiasaan kita yang akan membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin karena kesibukan kerja kita langsung berangkat kerja di pagi hari, didikan Ramadan telah membentuk kita untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu kecuali kita telah melaksanakan salat duha. Lisan kita yang mungkin kemarin-kemarin sulit untuk membaca Al-Quran, apalagi menamatkan Al-Quran, tapi dengan didikan Al-Quran, insya Allah one day one juice bukan menjadi suatu kesulitan lagi buat kita. Rasanya sulit, rasanya ada yang kurang ketika dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Insya Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini akan membentuk kita menjadi orang-orang yang soleh,
dan soleha. Tidak hanya soleh dan soleha secara ritual, tapi juga akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan soleha secara sosial. Dengan semua itu, insya Allah pribadi kita, keluarga kita akan menjadi bagian-bagian orang-orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan menjadikan kita, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita yang hadir di tempat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kecintaan kita yang luar biasa kepada Allah, Allah juga akan mencintai kita. Maka semua hajat-hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kita yang hadir di tempat ini, Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan bulan suci terbaik tahun ini, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah apa yang Allah janjikan sebagai orang-orang yang muttaqin, kita semua akan mendapatkan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah beberapa hal yang sempat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus berada dalam keadaan keimanan dan menjadi pribadi-pribadi muttaqin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.